Aztek tentang matahari. Dahulu kala, sebelum dunia seperti yang kita kenal terbentuk, langit dan bumi masih gelap gulita, dan segala yang hidup tertidur dalam kegelapan abadi. Para dewa berkumpul di Teotihuacan, tempat para dewa menciptakan dunia, untuk memutuskan siapa di antara mereka yang layak menjadi matahari, sumber cahaya dan kehidupan bagi umat manusia. Namun, tugas ini bukanlah kehormatan biasa. Menjadi matahari berarti berkorban total, membakar diri dalam nyala api agar bersinar selamanya. Para dewa berdiskusi panjang, hingga dua sukarelawan maju. Tecucistetecatl, dewa yang kaya, tampan dan angkuh, serta Nanahuatzin, dewa miskin, sederhana dan dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Keputusan pun dibuat. Mereka berdua akan menjalani ritual pengorbanan, dan yang berhasil membakar dirinya akan menjadi matahari. Tungku api besar dinyalakan. Para dewa mengelilingi api dalam diam, menyaksikan prosesi sakral itu. Tecucistetecatl maju pertama. Dengan pakaian mewah berhiaskan emas dan batu mulia, ia berdiri di hadapan api. Namun saat panas menyengat tubuhnya, dia mundur. Ia mencoba lagi, tapi rasa takut membuatnya mundur 4 kali. Para dewa mulai berbisik. Kemewahan ternyata tak sejalan dengan keberanian sejati. Lalu Nanahuatzin melangkah maju. Tubuhnya lemah dan dipenuhi koreng, namun wajahnya penuh keteguhan. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam api dan seketika terbakar habis dalam nyala terang. Para dewa berseru kagum saat cahaya mulai muncul dari timur. Nanahuatzin telah menjadi matahari baru. Tecucistetecatl malu atas keraguannya, akhirnya juga melompat ke dalam api. Ia pun berubah menjadi matahari kedua. Namun para dewa tidak terkesan. Dunia tak bisa memiliki dua matahari. Maka mereka melemparkan kelinci ke wajah Tecucistetecatl, meredupkan sinarnya. Sejak saat itu ia menjadi bulan, dan bayangan kelinci masih terlihat hingga kini di permukaannya. Namun dunia masih belum bergerak. Matahari hanya diam di langit. Para dewa sadar bahwa pengorbanan lebih besar dibutuhkan, pengorbanan mereka sendiri. Satu persatu para dewa menyayat tubuh mereka, mengorbankan darah dan jiwa untuk memberi kekuatan pada matahari agar ia bergerak dan membawa kehidupan. Maka matahari mulai bergerak melintasi langit dan dunia pun terbangun. Tumbuhan tumbuh, air mengalir, binatang muncul, dan manusia pertama diciptakan dari darah para dewa yang tertumpah ke bumi. Cahaya terang membasahi bumi untuk pertama kalinya. Namun, legenda suku Aztek juga mencatat bahwa dunia ini bukanlah dunia pertama. Sudah ada 4 matahari sebelumnya, masing-masing mengakhiri zamannya dengan bencana. Ada yang hancur karena angin, air bah, api, dan jaguar. Dunia yang kini kita tempati adalah dunia kelima, El Quinto Sol, yang juga akan berakhir suatu hari jika manusia lupa untuk hidup seimbang dengan alam dan tak lagi menghormati para dewa. Sejak saat itu, bangsa Aztek menghormati matahari sebagai pemberi kehidupan dan pengingat pengorbanan. Mereka mengadakan upacara, membakar dupa, dan terkadang bahkan melakukan pengorbanan manusia, yakni mereka percaya bahwa darah manusia akan memberi kekuatan pada matahari agar terus bergerak dan dunia tidak tenggelam kembali dalam kegelapan. Pesan moral. Legenda matahari suku Aztek mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak datang dari kekayaan atau penampilan, melainkan dari ketulusan hati dan kesiapan untuk berkorban demi kebaikan bersama. Nanahuatzin, sang dewa miskin yang tak dianggap penting, menunjukkan bahwa kerendahan hati dan keberanian bisa melampaui kesombongan dan kemewahan. Terakhir, legenda ini mengingatkan manusia tentang siklus kehidupan dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Dunia telah berakhir 4 kali karena ketidakseimbangan dan ketidaktaatan. Dunia kelima tempat kita hidup adalah titipan yang rentan, dan kita bertanggung jawab menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi.